pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat kembali hadir. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam Jurnal Daai edisi ini kami akan menyuguhkan liputan tentang kekuatan bersama untuk mengatasi kanker dan cerita dari Rumah Anyo. Kasus penyakit kanker di dunia ini berada di atas kasus penyakit AIDS, malaria, dan paru-paru. Badan Kesehatan Dunia WHO menaruh perhatian besar untuk pencegahan dan penanganan kasus kanker. Peringatan Hari Kanker 4 Februari dan Hari Kanker Anak 15 Februari adalah beberapa momentum yang diciptakan untuk mengingatkan pentingnya upaya bersama dalam mengatasi kanker. Tanpa upaya pencegahan, jumlah penyandang kanker dapat mencapai 27 juta kasus baru pada tahun 2030. Pemahaman yang benar akan penyakit ini dan kepedulian kita semua dapat membantu mengurangi risiko kanker. Kita hari ini merayakan Hari Kanker Sedunia, gitu ya. Jadi banyak penderita kanker yang udah bisa tertolong sekarang. Ini ada kalender untuk Bapak. Nanti Bapak bantu untuk penanggulangan kanker juga ya Pak ya? Infeksi virus ini bisa, tapi juga kita belum tahu pasti. Gejalanya apa? Pembesaran kelenjar getah bening dimanapun, bisa di leher, bisa di Setiap tanggal 4 Februari, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama organisasi-organisasi internasional untuk riset dan penanggulangan kanker mengadakan peringatan Hari Kanker Internasional. Tahun ini, tema peringatan Hari Kanker Internasional adalah Cancer Did You Know? Tahukah Anda tentang Hari ini Hari Kanker Sedunia, kita dari RSCM, komunitas peduli kanker, ya. Iya. Mengadakan peringatan Hari Kanker adalah salah satu upaya melakukan promosi melawan kanker, mengurangi bencana global akibat kanker, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pencegahan kanker, dan cara meningkatkan kualitas hidup pada insan yang mengalami kanker. Tema peringatan tahun ini secara khusus mengacu pada upaya untuk lebih banyak lagi menyebarkan informasi tentang kanker demi deteksi dini untuk mengurangi dampak negatif penyakit kanker dan kasus kematian akibat kanker. Saya konsultasi berkaitan tadi adanya spanduk, maka spanduk untuk pemerangan kanker, untuk itu kami selaku masyarakat merasa terpanggil. Apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus dilaksanakan agar di pihak seluruh masyarakat pada umumnya dan khususnya di keluarga kita, agar hal-hal penyakit seperti ini tidak mengenai ke keluarga, terutama masyarakat luas, sehingga kita secara dini bagaimana pencegahan terhadap penyakit yang sangat mengerikan ini. Lembaga Internasional untuk Masalah Kanker (UICC) memperkirakan dapat terjadi peningkatan jumlah penyandang kanker secara drastis jika setiap anggota masyarakat tidak melakukan upaya-upaya pencegahan. Data UICC tahun 2008 menunjukkan telah terjadi 12,4 juta kasus kanker baru di seluruh dunia. Tanpa upaya pencegahan, jumlah ini dapat berkembang menjadi 27 juta kasus di tahun 2030. Nah, tapi itu nggak ada kaitannya sama kanker sih, nggak ada kaitannya. Itu lebih. WHO mencatat pada tahun 2008 terdapat 7,6 juta kematian akibat kanker. 70% penyandang kanker berada di negara berkembang. Di Indonesia sendiri, angka kejadian kanker saat ini sudah meningkat dari 1 per 1000 penduduk menjadi 4,3 per 1000 penduduk. Di Malaysia, autologus, tapi untuk multiple myeloma.
bisa transplant tapi dari diri sendiri. Sebenarnya 43% kasus kanker dapat dicegah. Cara pencegahan pertama adalah dengan pola makan dan pola hidup sehat. Penanganan kanker stadium dini dengan teknologi pengobatan saat ini dapat mencapai angka keberhasilan yang tinggi. Memeriksakan diri secara teratur, terutama bila diri memiliki resiko, sangat penting untuk mendeteksi kanker sedini mungkin. Demam, keringat besar. Kemudian oleh dokter. Yang saya tekankan adalah sebelum ada gejala, justru deteksi dini yang penting. Deteksi dini itu ada pemeriksaan sebelum ada gejala. Dia memeriksakan diri untuk kesehatannya. Kalau untuk pada wanita kanker serviks, kanker payudara, kemudian untuk laki-laki kanker usus besar, kanker paru. Kalau dia sudah punya gejala ya tentu pemeriksaan dini, bukan lagi deteksi dini. Dan begitu dia mendapatkan diagnosis sebaiknya langsung berobat secara kedokteran, ya tidak langsung ke pengobatan yang alternatif dulu begitu. Yang bagus adalah komplementer. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, penanganan dan pencegahan kanker juga menjadi tanggung jawab bersama. Sadar akan peran ini, Cancer Information and Support Center dibentuk pada tahun 2003. CISC merupakan wadah para mantan penyandang kanker yang telah sembuh dari kanker, pasien kanker, keluarga, dan relawan peduli kanker untuk saling memberi dukungan dan informasi. Wadah ini juga mewujudkan kerjasama yang lebih harmonis antara para pasien kanker, semua orang yang peduli dengan kanker, dan rumah sakit. CISC mengadakan pertemuan-pertemuan gratis secara berkala. Kalau bagi saya amat sangat bermanfaat sekali karena dulu saya diminta untuk gabung di CISC pada saat saya baru terapi jalan. Karena satu miring, kalau jalan saya selalu nutupin yang satunya. Jadi saya miring, lalu saya terapi jalan di salah satu rumah sakit. Kebetulan di situ ada support group kan setiap hari Jumat minggu keempat. Ternyata di situ tuh banyak sekali teman-teman yang lebih parah dari saya. Di situ bergabung dari berbagai macam penyakit kanker. Dan alhamdulillah setelah dari situ saya langsung semangat, benar-benar itu amat sangat positif. Saya ketemu dengan teman-teman yang senasib, bahan yang lebih parah sekali gitu ya, stadium 4. Kalau saya kan dulu stadium awal gitu kan. Di situ diajarkan untuk kita line dance, ada menyanyi, ada teater, lalu ada belly dance dan menjahit, menyulam, banyak sekali kegiatan yang positif. Berada dalam lingkungan positif, meningkatkan sukacita dan semangat yang positif dalam diri penyandang kanker. Hal ini terbukti menjadi salah satu faktor penyembuh yang efektif. Faktor happiness, mereka punya teman untuk sharing, mereka tidak merasa sendiri, dan mereka selalu diberikan semangat baik dari kita para dokter-dokter yang setiap bulan berikan ceramah maupun oleh teman-teman mereka sendiri. Saya kira ini suatu kegiatan yang sangat positif. Faktor dukungan dan kepedulian terhadap kanker yang dilakukan dalam semangat kebersamaan memegang peranan penting untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kanker. Keterlibatan semua pihak akan menciptakan berkah yang besar. Beban penyakit yang dihadapi para penyandang kanker dapat terasa ringan jika lebih banyak orang yang ambil bagian secara tulus memberi dukungan dengan berbagai cara. Setiap tahun, Yayasan Onkologi Anak Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berbagai pihak memperingati Hari Kanker Anak Internasional 15 Februari. Sekitar 1.500 sampai 2.000 partisipan ambil bagian antara lain dalam kegiatan Fun Bike dan Fun Walk.
Secara tersendiri, Kementerian PP dan PA memang kami lebih kepada penyusunan kebijakan dan perkuatan jejaring ya. Nah, kebijakan-kebijakan kami tidak spesifik kanker, tetapi secara umum bagaimana anak-anak layak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan konvensi hak anak, antara lain hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang kedua, kita harus memberikan support kepada keluarga dan anak-anak yang menderita kanker ya. Jangan dikucilkan, tetapi justru kita ajak bersama, dan kepada orang tuanya tentu kita harus memberikan semangat dan support ya. Kalau bisa dibantu secara materi tentu akan lebih baik, tapi kalau itu nggak mungkin tentu dengan support memberikan kebahagiaan. Kekuatan memang akan menjadi besar bila kebajikan dilakukan bersama-sama. Berkah yang diperoleh pun akan menjadi besar pula. Menciptakan iklim kehidupan yang positif terkait dengan usaha dari diri sendiri yang perlu didukung oleh lingkungan. Tantangan kehidupan yang kian hari semakin tajam perlu dihadapi dengan sikap positif, mantap, dan penuh rasa syukur. Dukungan dan apresiasi kita terhadap kekuatan, ketahanan dan keberanian, serta kesabaran para penyandang kanker sangat berarti bagi proses kesembuhan mereka. Kehilangan orang yang dikasihi membuat Sabar dan Pinta Manulang bertekad menyebarkan kasih kepada anak-anak penyandang kanker. Putra mereka, Andrew, telah berjuang selama lebih dari 8 tahun menghadapi penyakit leukemia. Kepergian Andrew tidak membuat cinta kasih mereka sirna. Justru sebaliknya, mereka kini berjuang mengabadikan cinta dan perjuangan itu melalui Rumah Anyo yang menaungi para pasien kanker anak dan keluarganya. Mau tidur apa bangun tidur kan? Habis kalau mau tidur berdoanya malah joget. Ini dia karena sehabis berlari ini. Masa dinosaurus takut sama aku? Kamu dengar dulu ini satu-satu. Panjang sekali ya, karena Anyo diketahui terkena leukemia atau kanker darah sejak usia 11 tahun, dan dia meninggalnya ketika dia usia 19,5 tahun. Jadi itu masanya lama sekali, karena ketika Anyo diketahui kena kanker darah atau leukemia usianya 11 tahun, dan dia menjalani pengobatan selama 8 tahun ya, kurang lebih 8 tahun itu sembuh kambuh gitu. Jadi sangat panjang sekali, dan ya kalau diinget-inget ya cukup menyita energi, pikiran, dan tentunya tenaga ya. Andrew Maruli David Manulang, yang biasa disapa Anyo, adalah putra pertama dari 3 bersaudara, pasangan Sabar Manulang dan Pinta Manulang Panggabean. Ia diketahui mengidap kanker darah atau leukemia pada usia 11 tahun. Berbagai upaya dilakukan kedua orang tua Anyo. Salah satunya melakukan pengobatan secara berkala di Amsterdam, Belanda, untuk kurun waktu yang cukup panjang. Sabar dan Pinta Manulang dengan jiwa besar menerima kepergian Anyo untuk selamanya pada 7 Desember 2008 di usia Anyo yang ke-19 tahun.
walaupun kami sudah kehilangan Anyo gitu. Nah, ya inilah menurut saya dan keluarga gitu, inilah saatnya kita ingin sekali berbagi, mengembalikan kebaikan Tuhan gitu, untuk membantu saudara-saudara kita yang juga anak-anaknya terkena kanker, dan terutama dari keluarga yang prasejahtera atau tidak mampu. Karena kita sendiri ngalamin betapa beratnya dari segi ekonomi ya, keuangan gitu, waktu dan sebagainya, itu memerlukan waktu yang sangat panjang dan sangat berat gitu. Nah, ya inilah ya kita ingin sekali membantu apapun yang kita miliki gitu, pikiran dan tenaga, kita coba bantu saudara-saudara kita. Ini inisiatif bersama ya, karena kita juga dulu mengalami hal yang sama. Kita pernah tinggal di rumah singgah, di rumah sementara waktu membawa anak berobat. Konsep itu kita lihat sangat-sangat bagus, karena memang di satu sisi kita bisa lebih konsentrasi untuk mengurus anak yang sakit tanpa memikirkan rumah kita tinggal atau tempat kita tinggal sementara. Rumah Anyo berada di bawah Yayasan Anyo Indonesia. Secara resmi, Yayasan Anyo Indonesia berdiri pada 27 Juni 2012. Nama Anyo diambil dari nama panggilan Andrew, putra pertama Sabar dan Pinta yang meninggal setelah 8 tahun berjuang terhadap leukemia atau kanker darah. Sabar dan Pinta Manulang ingin mengabadikan cinta mereka pada Anyo dan ketegaran Anyo dengan cara menyebarkan kasih pada anak-anak penyandang kanker dan keluarga mereka. Kita coba mencari jalan keluar gitu untuk anak tersebut, karena kita tahu bahwa kanker kan nggak bisa nunggu gitu, dan anak ini harus segera gitu dibantu, terlebih-lebih kalau dari keluarga yang prasejahtera gitu, karena kan akses mereka minim, lalu mereka juga pasrah saja, tidak tahu harus minta bantuan kemana gitu. Timothy Manuel berasal dari Kalimantan Timur. Mulai 4 tahun yang lalu, Timothy menjalani pengobatan untuk menyembuhkan kanker mata yang dialaminya sejak ia berumur 4 tahun. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya seorang pensiunan pegawai negeri, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Kita di sini sama orang tua selalu sharing ya. Saya selalu kuatkan mereka bahwa saya juga mengalami seperti mereka pengobatan yang begitu panjang, dan kita harus jalani itu dengan sabar ya. Jadi dengan kesabaran kita bisa membantu untuk kesembuhan anak kita. Kini Timothy hanya tinggal melakukan kontrol setiap 6 bulan sekali. Ia telah berangsur sembuh setelah menjalani kemoterapi selama 2 tahun. Setiap kali kontrol, ia dan ibunya tinggal di rumah Anyo selama 2 minggu. Kesembuhan Timothy memberi harapan besar untuk masa depan yang ia cita-citakan sebagai dokter. Untuk rumahnya Anyo ini ya, semoga semakin maju, semoga semakin lebih membantu untuk pasien-pasien yang lain. Dan saya juga mengimbau kepada orang tua yang lagi menghadapi anak sakit, semoga mereka selalu dikuatkan, dimampukan, dan jangan selalu merasa putus asa, karena menjalani penyakit anak kita ini harus penuh dengan kesabaran dan harus banyak berdoa.
Pengetahuan dan pemahaman sangat penting artinya untuk mencegah peningkatan kasus kanker anak. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat yang lebih peduli dengan kanker, khususnya kanker anak, dapat meningkatkan harapan sembuh. Aksi kepedulian dan kampanye pencegahan harus dilakukan bersama oleh banyak pihak. Sebagai contoh, di beberapa negara Amerika Latin, kampanye pencegahan nasional mampu menurunkan tingkat kasus kanker mata pada anak dari 73% menjadi 35%. Faktor penyebab munculnya penyakit kanker pada anak antara lain faktor genetik, bahan kimia dalam makanan, virus hepatitis B, paparan radiasi tertentu, dan pola hidup termasuk pola makan. Menurut data WHO, diperkirakan 2-4% dari keseluruhan kasus penyakit kanker di Indonesia adalah kasus kanker pada anak. Berdasarkan data tahun 2007, di Indonesia setiap tahun ditemukan 4.100 pasien baru kanker anak. Kanker yang umumnya menyerang anak-anak adalah kanker darah atau leukemia, yaitu mencapai 25-30% dari seluruh kasus kanker anak. Dan lebih dari 5,5, kita mungkin 2 kali dan kesempatan terakhir untuk hadirin sekalian. Setiap orang secara langsung maupun tidak langsung dapat turut bersumbangsi untuk mengatasi masalah kanker. Para donatur setia Yayasan Ayo Indonesia, para relawan, khususnya kepada Mbak Rani. Momen peringatan Hari Kanker Anak setiap tanggal 15 Februari adalah salah satu upaya meningkatkan sumbangsih itu. Sesederhana apapun sumbangsih yang diberikan akan sangat berarti bagi para penyandang kanker dan keluarga mereka. Dalam kebersamaan, tekad menjadi lebih bulat dan konsisten. Kekuatan memang akan menjadi besar bila kebajikan dilakukan bersama-sama. Berkah yang diperoleh pun akan menjadi besar pula. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.